Bab 462, posisi pedang dari pedang meteorit Dewa Guntur. Nili merasa bahwa pedang meteorit Dewa Guntur seakan itu adalah lubang hitam karena terus menyerap kekuatan jiwanya. Nili tiba-tiba menemukan banyak hal. Meskipun pedang meteorit Dewa Guntur sangat kuat, itu adalah harta tanpa jiwa. Karena pedang meteorit Dewa Guntur terlalu kuat, itu masih baik-baik saja sebelum dibangunkan. Setelah melahap kekuatan dari Myriad Ancestor Sword, itu sepenuhnya dibangunkan dan mulai menguras kekuatan jiwa Nili. Itu pasti berusaha menjadikanku sebagai jiwa. Ketika jejak Nili tiba di sana, dia mulai berkeringat dingin. Begitu Nili menjadi jiwa pedang meteorit Dewa Guntur, tubuh fisiknya akan hancur. Tidak mudah baginya untuk hidup kembali. Ia masih memiliki dua istri cantik yang menunggunya. Bagaimana dia bisa menjadi jiwa artefak? Nili mengeluarkan raungan marah saat ia mulai melawan pedang meteorit Dewa Guntur dengan alam jiwa. Namun, Nili masih merasakan kekuatan jiwanya terus dimakan. Pada titik ini, bahkan Xiaoning dan Ye Ziyun juga terpengaruh olehnya. Mereka juga merasa bahwa kekuatan jiwa mereka sedang dimakan. Rasa sakit yang mengerikan itu menyebabkan mereka menggerutu. Saat melihat ini, Yu Yan juga panik. Situasi saat ini sangat berbahaya. Namun, dia sudah kehabisan ide. Pedang meteorit Dewa Guntur yang perkasa bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan demikian, dia hanya bisa terus-menerus memberikan kekuatan jiwa kepada Nili, tetapi situasinya masih buruk. Selama ini, Yu Yan berpikir bahwa pedang leluhur Myriad adalah artefak paling kuat di alam reruntuhan drakonik. Hanya sampai sekarang, dia tahu bahwa dibandingkan dengan pedang meteorit Dewa Guntur, pedang leluhur Myriad bukanlah apa-apa. Pedang meteorit Dewa Guntur jelas bukan sesuatu yang menjadi milik Draconic Ruins Realm. Mungkin itu adalah item dari tingkat yang lebih tinggi yang dimiliki dunia lain. Melihat ekspresi menyakitkan Nili, Jindan mengedipkan matanya saat dia tampak ingin tahu. Guji-guji. Jindan goyah mendarat di bahu Nili. Begitu ia mendarat di pundak Nili, energi agung langsung terkuras dari tubuhnya, seolah-olah ia mencoba mengeringkannya. Guji-guji. Guji-guji. Jindan terus-menerus berjuang, tetapi tidak peduli bagaimana itu berjuang, ia tidak dapat membebaskan diri darinya. Tubuh Nili seperti magnet yang benar-benar mencegahnya untuk membebaskan diri. Nili tenggelam ke dalam alam jiwanya sendiri. Untuk mencegah jiwanya dari dihancurkan oleh pedang meteorit Dewa Guntur, ia telah jatuh ke dalam keadaan misterius karena ia telah membentuk susunan misterius dengan alam jiwa untuk meniadakan penyerapan dari pedang meteorit Dewa Guntur. Meskipun dia belum menemukan solusi, dia masih bisa mencegah dirinya terhisap oleh pedang meteorit Dewa Guntur. Niat Nili merasakan sakit yang tak berujung yang diderita Ye Ziyun dan Xiaoning. Tetapi bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini tidak bisa berlanjut. Tepat ketika dia mencoba menemukan solusi, gelombang kekuatan agung tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Kekuatan itu tak ada habisnya dan lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Siapa itu yang benar-benar memiliki kekuatan agung seperti itu? Nili sedikit linglung sebelum menggunakan niatnya untuk merasakan dan menemukan bahwa itu sebenarnya Jindan. Selama ini, Jindan seperti hantu kelaparan yang tidak dapat dipenuhi. Tidak peduli apa, karena ia makan tanpa henti di Myriad Miles Rivers and Mountains Painting.
Nili tidak bisa membayangkan bahwa orang ini sebenarnya mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Benar, mata Nili bersinar saat diarahkan lonjakan kekuatan ke arah di Realm Soul-nya. Pokok anggur di dalam Realm Soul-nya terus membentang hingga bersentuhan dengan pedang meteorit Dewa Guntur. Energi itu seperti sarang laba-laba saat mengelilingi seluruh pedang. Nili tampaknya merasa bahwa pedang meteorit Dewa Guntur perlahan-lahan bergabung dengan dirinya sendiri. Pedang dan dia secara bertahap bergabung menjadi satu. Pada titik waktu ini, Nili jatuh ke keadaan misterius. Pedang ini datang dari luar langit. Setelah mendapatkan pedang ini, aku menciptakan 36 posisi pedang meteorit Dewa Guntur, dengan menggabungkan intensi pedang ke tubuh pedang, 36 posisi pedang meteorit Dewa Guntur tak terbendung. Sebuah suara tua memulai pengantar dalam pikiran Nili. Nili kaget karena itu suara yang akrab. Itu adalah suara Kaisar Kongming. Bagaimana hubungan pedang ini dengan Kaisar Kongming? Posisi pedang misterius terus bermain dalam pikiran Nili. Saat sikap pedang dimainkan, Nili semakin terkejut oleh mereka. Kekuatan sikap pedang tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan puncak teknik budidaya Dewa Surgawi. Jika posisi pedang bergabung dengan teknik budidaya Dewa Surgawi, kekuatannya akan dikalikan dengan beberapa lipatan. Angin melonjak di seluruh mil-miriat dan lukisan sungai sebagai pedang meteorit Dewa Guntur mulai melahap energi dalam lukisan untuk tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, di Sekte Catatan Surgawi, tidak ada seorang pun di Heavenly Note Sekte yang tahu keributan di Myriad Miles dan River Painting, jadi sekte itu masih sepi. Karena eliksir suci, semua tetua dari Sekte Catatan Surgawi masih dalam budidaya terpencil, berusaha meningkatkan budidaya mereka. Di pavilion, sekelompok murid wanita berkumpul. Itu adalah pertemuan Sekte Catatan Surgawi dengan lebih dari 50 murid berkumpul bersama mengobrol-mengobrol dengan tawa di semua tempat. Aku ingin tahu kemana Sister Yang Ninger pergi. Ya, Sekte Master telah mencarinya selama berhari-hari. Tidak hanya Sister Ninger muda, bahkan Sister muda Ziyun juga hilang. Sudahkah kalian mendengar tentang hal itu? Tunangan Sister Yang Ning sebenarnya adalah orang yang sama dengan tunangan Sister Yang Ziyun. Keduanya adalah gadis-gadis sombong yang diberkati oleh surga. Siapa yang mendapatkan bantuan mereka berdua? Yang berbicara adalah seorang murid wanita yang memegang beberapa posisi di Sekte Catatan Surgawi. Mereka semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu untuk Nili, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, sosok hitam jatuh ke pavilion sekitarnya. Satu demi satu sosok humanoid muncul ketika gelombang niat membunuh langsung mengelilingi pavilion mereka. Siapa itu yang sebenarnya berani menyerang Sekte Catatan Surgawi aku? Seorang murid perempuan meraung saat dia berubah menjadi pedang putih dan menembak ke arah salah satu sosok hitam. Sebuah gas hitam membombardir pedang cahaya dan meledak. Cek, tes, aku tidak pernah berpikir bahwa anak-anak dari Sekte Catatan Surgawi akan sangat pemarah, tapi aku suka. Sosok hitam mulai terbentuk dan mulai menunjukkan dirinya. Orang itu sangat jelek. Matanya merah secara misterius dengan dua gigi tajam, bersama dengan udara hitam misterius yang terus-menerus beredar di sekitarnya, dipenuhi dengan aura haus darah yang menakutkan. Kamu dari Sekte Dewa Iblis. Saat melihat penampilannya, kelompok murid Heavenly Note Sect terkejut dan mereka semua mulai waspada dalam persiapan untuk bertarung. Sekte Dewa Iblis sebenarnya berani secara langsung menyerang Sekte Catatan Surgawi,
hanya apa yang mereka rencanakan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.